Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok satu dengan anggota M. Naufal Mubarik, Rahnanda Mahari, dan saya Nur Adila akan mempresentasikan tentang deteksi hama pada sawit hijau menggunakan Convolutional Neural Network dengan dosen pengampu Ibu Mukti Retna Dewi, SSI MSc. Jadi latar belakang dari adanya penelitian ini, yang pertama adalah karena Indonesia itu merupakan salah satu negara yang perekonomiannya sangat bergantung pada bidang sektor pertanian. Salah satunya adalah perkebunan sawit. Seperti yang kita tahu, perkebunan sawit di Indonesia ini cukup luas ya, dan ekspornya pun juga cukup tinggi. Nah, ekspor sawit yang cukup tinggi dari Indonesia itu berasal dari Sumatera Utara. Hingga tahun 2021, khususnya bulan Agustus, menurut data BPS, itu sudah mencapai 181.710 ton dengan nilai yaitu sebesar 756.232 juta. Nah, namun di Indonesia sendiri, salah satu hal yang sangat mengganggu petani sawit hijau adalah dengan hama. Nah, pada penelitian kali ini, kami ingin melakukan pendeteksian hama di sawit hijau dengan metode CNN. Metode CNN sendiri dalam pengolahan citra sangat berguna karena dapat mendeteksi dan mengklasifikasi suatu objek. Kemudian dari harapannya pengembangan CNN ini bagi petani sawit, khususnya petani sawit di Sumatera Utara adalah petani dapat mendeteksi adanya hama pada tanaman sawit secara dini. Kemudian untuk tinjauan pustakanya, kami menggunakan metode CNN, yaitu merupakan sebuah matriks yang mempunyai sebuah fungsi untuk melakukan sebuah penyaringan pada semua gambar. CNN ini mempunyai beberapa lapisan, antara lain lapisan convolutional, lapisan pooling, lapisan dropout, flatten layer, dan juga fully connected layer. Hal-hal yang digunakan dalam metode ini yang pertama exception. Exception ini adalah arsitektur CNN yang menggunakan metode konvolusi yang dapat dipisahkan secara mendalam. Arsitektur ini merupakan hasil pengembangan dari arsitektur inception yang memiliki 36 lapisan konvolusi yang menjadi dasar dari jaringan ekstraksi fitur. Kemudian ada optimizer. Nah, optimizer di sini adalah algoritma atau metode yang digunakan untuk mengubah atribut yang ada pada jaringan syaraf tiruan. Atribut yang dapat diubah menggunakan algoritma ini adalah nilai bobot atau learning rate dengan tujuan untuk mengurangi nilai loss selama proses pelatihan. Kemudian hal terakhir ialah evaluasi klasifikasi, di mana ketepatan klasifikasi suatu classifier dapat diukur melalui akurasi dan juga sensitivitasnya untuk kelas positif serta spesifisitasnya untuk kelas negatif. Seperti tabel di depan bahwa ketika kita menghitung akurasi dibutuhkan nilai true positif ditambah true negatif dibagi total semua data. Untuk sensitivitas kita menggunakan true positif dibagi true positif dan ditambah false negatif. Untuk spesifitivitas kita menggunakan true negatif dibagi dengan true negatif ditambah false positif. Untuk metodologi penelitiannya, sumber data yang kami gunakan ialah data sawi hijau dengan hama dan juga tanpa hama dari dataset Kaggle yang dapat diakses pada link berikut, serta data yang kami gunakan ini merupakan 500 gambar sawi hijau tanpa hama dan 565 sawi hijau dengan hama. Untuk prosedur analisisnya, pertama kita data preparation. Di sini meliputi pemanggilan data, kemudian pembagian data menjadi 3 tipe, yaitu data training, validation, dan testing. Kemudian kita resizing image bertujuan untuk menyamakan semua gambar menjadi size 128 kali 128 pixel. Dan yang terakhir ialah memodifikasi data gambar agar terlihat jelas dengan cara melakukan rotasi dan juga zoom gambar. Langkah kedua ialah membuat model CNN. Melakukan feature extraction, di mana tahapan pertama ialah konvolusi input menggunakan filter matriks dan pergerakan setiap slides-nya. Yang kedua ialah rangka ReLU atau fungsi aktivasi. Jika nilai dalam matriks hasil konvolusi di tahapan pertama ini bernilai negatif, maka nilai tersebut akan dinolkan. Kemudian ialah pooling layer. Nah, pada penelitian ini menggunakan max pooling, yaitu pengambilan nilai terbesar dari di setiap kanalnya itu. Kemudian hasil matriks yang didapatkan dari max pooling tersebut akan dibentuk vektor dengan ukuran P kali 1. Kemudian dihitung peluangnya untuk mengklasifikasikan hasil input. Yang ketiga yaitulah evaluasi hasil klasifikasi dengan menghitung nilai akurasi dan juga spesifikasinya.
Untuk selanjutnya di sini ada beberapa karakteristik dari gambar sawi hijau, di mana gambar sawi hijau dengan hama itu dilihat dari yang bulatan berwarna merah, dan yang tanpa hama itu tidak ada hamanya. Lanjut. Di sini digunakan 1.000 data, dan pada 1.000 data yang sudah dibersihkan ini, menggunakan iterasi menggunakan Adam Optimizer untuk mengambil parameter-parameter yang optimumnya. Nah, di sini kita melakukan beberapa iterasi dan kita menampilkan iterasi pertama dan iterasi yang terbaik yang kita gunakan, di mana di sini untuk parameter yang ditampilkan itu parameter yang berbedanya saja. Di mana untuk iterasi pertama parameter ukuran kernelnya 3 dan 3, jumlah filternya itu 64, 84, dan 96, fungsi aktivasinya ReLU, lapisan poolingnya 2, lapisan fully connectednya 4, learning rate-nya 0,1, dan juga epoch-nya sebesar 5. Nah, untuk yang terbaik itu ukuran kernelnya 3, jumlah filternya 3, fungsi aktivasinya juga ReLU, lapisan poolingnya 3, lapisan fully connectednya 1, learning rate-nya itu 0,001, dan epoch-nya 10. Nah, lalu di sini diidentifikasi untuk model performansi model pertama, di mana model pertama ini memiliki loss function yang naik, sehingga dirasa kurang baik untuk sebuah pemodelan konvolusional, yang harusnya loss function-nya itu turun. Lalu di sini juga walaupun akurasinya itu naik signifikan pada data testing, pada data training, tapi pada data validasi itu tidak terjadi kenaikan yang signifikan, sehingga terindikasi overfitting. Nah, setelah didapatkan model yang terbaik, di mana menggunakan model iterasi terbaik, loss function-nya sudah cenderung menurun dibanding yang sebelumnya, sehingga sudah lebih baik dibanding sebelumnya. Dan juga selain akurasinya meningkat dan lebih tinggi, juga memiliki konsistensi antara data training dan juga data validasi, sehingga tidak terindikasi overfitting. Lalu di sini ada evaluasi model, di mana evaluasinya kita menggunakan akurasi, presisi, sensitivitas, dan juga indikasi overfit. Di mana untuk iterasi pertama itu memiliki akurasi 51,5%, presisinya 100%, namun di sini sensitivitasnya 0%. Jadi di mana data gambar yang tidak memiliki hama itu semuanya dikategorikan sebagai data yang memiliki hama. Lalu untuk iterasi pertama juga masih terindikasi overfit. Sedangkan untuk iterasi yang terbaik, akurasinya itu hampir 2 kali lipatnya, yaitu sebesar 97,2%. Kalau presisinya dan spesifisitasnya itu juga tergolong sangat baik, dan juga tidak terindikasi overfit. Selanjutnya untuk kesimpulan dan saran, yang pertama untuk optimization data training harus lebih besar. Kemudian kompleksitas model disesuaikan, dan yang terakhir parameter disesuaikan dengan dioptimasi. Yang kedua untuk findings, pada data gambar sawi diperoleh bahwa parameter model CNN terbaik adalah dengan ukuran kernel 3, jumlah filter 32, dan fungsi aktivitas ReLU. Lapisan pool 2, lapisan connected 1, dan learning rate 0,01 dan effort 10, dengan didapat kebaikan model yang sangat baik yang memiliki akurasi 97,2% pada data testing. Selanjutnya untuk sustainable farming, untuk penelitian ini tentunya dapat digunakan sebagai suatu rancangan sistem sensor pendeteksi hama pada sayuran sawi secara real time di masa depan yang tentunya serba canggih. Nah, sehingga jika terdeteksi ada hama, sensor langsung bekerja menyemprotkan pestisida. Hal ini berkaitan dengan efisiensi dan pertanian berkelanjutan. Untuk presentasi hasil proyek kami mungkin itu saja. Selanjutnya, kami akan menjelaskan beberapa codingan di Python. Yang pertama, langkah pertama ialah mengimport semua library yang dibutuhkan. Kemudian kita memanggil data yang kami sudah linkkan ke Google Drive berikut dengan 2 folder, yaitu data sawi ada hama dan juga data sawi tanpa hama. Kemudian kita membagi data menjadi data training dan data testing dan serta data validasi.
Kemudian kita meresize gambar dengan ukuran 128 kali 128 pixel dan melakukan resizing sebagaimana melakukan zoom atau penjernihan gambar agar sawi dengan hama dan tanpa hamanya terlihat jelas. Nah, berikut adalah salah satu contoh atau data training, yaitu data sawi tanpa hama dan data sawi ada hama yang dibuktikan dengan ada ulatnya di sini. Selanjutnya, kita membuat model dengan layer konvolasinya ada 4, dan optimizer yang digunakan ialah RMS-Prop. Untuk modelnya seperti berikut. Kemudian dengan epox 5 didapatkan akurasi yang masih 54,21% ini. Setelah itu kami melakukan plotting tentang data validation loss-nya dan juga akurasinya. Kemudian kita melakukan akurasi hasil prediksi ini. Didapatkan bahwa data sawi yang ada hamanya itu diprediksi data sawi ada hama sebesar 194. Namun data sawi tanpa hama dideteksi sepenuhnya dengan model tersebut dengan data sawi ada hama. Sehingga diperlukan model lanjutan yaitu model kedua yang kami kerjakan. Kalau langkahnya sama saja dengan langkah yang pertama, namun di sini kami menambahkan exception di bagian ini. Kami menggunakan exception yang sudah merupakan paket dari Keras, sehingga hal tersebut itu membantu model dalam memahami gambar. Sehingga ketika sudah dilakukan untuk epoxnya 5 ini, didapatkan akurasinya sampai 98,13%. Dan untuk hasil plotnya sebagai berikut, terjadi penurunan untuk loss dan terjadi peningkatan untuk nilai akurasi. Dan untuk matrix confusion-nya seperti berikut. Mungkin itu saja presentasi dari kami serta penjelasan codingan secara singkat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.